Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM saya Bang HS. Hai, selamat malam. Kembali di gelaran beres sepeda resep Hasan Sabila hadir kembali di edisi kali ini. Mia Kayu Manis yang bersama panjenengan semuanya tentunya akan mendapatkan ilmu dan juga resep baru dari siapa lagi kalau bukan formulator dan juga motivator herbal dunia, Bang HS. Sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyimak kami di Hasan Sabila Official melalui akun semua sosial media Bang Els, YouTube kami di Hasan Sabila, kemudian TikTok yang ada di Hasan Sabila maupun di Facebook di Hasan Sabila dan juga ada di Instagram dan di 97,8 FM EMC Bang HS. Kabar sehat semuanya. Baik, ini dia kita sapa beliau yang sudah hadir bersama kita semuanya dengan info yang harus dengarkan ya malam kali ini karena ada hal yang penting yang nanti akan Bang Es sampaikan. Selamat malam Bang Es Sugeng Dalu. Selamat malam ya, selamat malam juga pada fan Hasan Sabila, Mhm, pada sedulur EMC, tentunya mereka yang ada di rumah. baik. Saya ucapkan salam sehat Bapak dan Ibu. Baik, sedulur Bang Es kali ini Bang Es akan memberikan materi tentang bagaimana sih cara sehat mengatasi luka basah pada payudara. Nah, kalau kita sudah ngomongin luka basah pada payudara, ini biasanya berarti, payudara itu luka ada basah, berada luka berarti memang sudah ada, mungkin bisa saja terjadi benjolan atau apa dan mungkin nanti Bang Es akan Mhm. memberikan pengertian. Nah, kenapa sih Bang sampai bisa terjadi luka basah? Penyebabnya tuh apa? Ya, kalau kita kembali kepada teori dasar Baik. bahwa payudara itu dilengkapi dengan struktur. Ada pembuluh darah, ada otot payudara, ada saraf payudara, ada kelenjar payudara atau saluran ASI, ya, dan ada jaringan ikat pada Mmm, payudara. Maka payudara itu lentur, bisa kencang, bisa kendor. Itu karena ada jaringan ikat yang baik. membentuk payudara itu tidak jatuh, tetap Mhm, posisinya pada tempatnya. baik. Mhm, Itu yang menjaga adalah jaringan ikat. mmm, Tapi jaringan ikat ini bisa rusak semuanya, Pak, dengan tumbuhnya kanker atau tumor. itu dia. Dan dia bisa membelah pecahnya pembuluh darah itu sehingga dia akan keluar cairan-cairan merah dan kentalan berwarna kuning. Nah, penyebab pertama pasti terjadinya infeksi bakteri atau tumbuhnya jamur. Infeksi bakteri ini ada peradangan pada jaringan payudara. Nah, yang kedua, ada tumor jinak. Tumor jinak ini namanya aja disebut tumor jinak, Pak. Dia tidak beranak, tumbuh satu doang, di situ aja, lambat berkembangnya. Nah, pertumbuhan sel ini termasuk sel abnormal. Kan sel itu ada sel normal, ada sel abnormal yang bersifat ganas tapi tidak menyebar ke bagian-bagian lain. Itu disebut jinak. Kemudian kita mengenal yang disebut dengan papiloma intraduktal. Ini jenis tumor juga, jenis tumor payudara, jinak, berbentuk seperti kecil-kecil Pak, kutil, apa namanya, di luar. Jadi tumbuh dengan sendiri seperti kutil-kutil banyak sekali, yang tumbuh di saluran susu. Kemudian yang keempat, kanker payudara ini sangat ditakuti Bapak dan Ibu. Ini yang sering saya temui. Kanker payudara itu pertumbuhan sel abnormal sama dengan tumor tadi. Dia pertumbuhan sel abnormal yang tidak dapat terkendali
Mbuh nandi wae mlayune. Ini dia yang ngeri ya Bang ya? Ya, Paling ngeri kah ini Bang ya? di jaringan payudara. Tanda-tandanya ada benjolan. Ada benjolan. Tanda-tandanya ada perubahan bentuk payudara semakin besar. Hmm. Tanda-tandanya ada cairan pada puting. Nah, yang kelima, ada sumbatan Bu pada saluran ASI. Sumbatan saluran ASI itu kondisi ketika aliran ASI terhambat pada salah satu saluran payudara. Yang keenam, pecah pembuluh darah payudara. Pengertiannya begini nih Bu. Pecah pembuluh darah payudara itu kondisi rusaknya pembuluh darah di jaringan payudara yang menyebabkan darah merembes, mengakibatkan mekar atau bengkak, dan benjolan terasa nyeri. Nah, yang ketujuh, ada darah beku pada payudara. Nah, inilah yang sering tumpukan darah di bawah jaringan kulit payudara ini lama-lama mengeras. Ini yang saya sebut mengatasi luka pada payudara, penyebab-penyebabnya adalah ini tadi. Kemudian Bang, apa sih yang menjadi gejala ketika seseorang mengalami penyakit tersebut di atas? Gejalanya apa? Tanda-tandanya bentuk payudara pasti dia akan membesar, tidak normal. Yang kedua adalah payudara itu mulai muncul keras seperti batu. Nah, yang ketiga, payudara mengeluarkan cairan yang berwarna kuning atau bernanah. Yang keempat, muncul pada payudara itu pendarahan. Terus yang kelima, nyeri dan panas pada payudara. Nah, yang keenam, payudara luka basah dan maaf Bu, ini sangat tidak sedap aromanya. Yang ketujuh, bengkak pada tangan. Nah, ini sering juga. Sampai ada pembengkakan pada tangan juga ya Bang? Ya, pembengkakan pada tangan. Nah, kedelapan, kan bengkak Bu pada tangan. Jari tangan jadi kaku, tidak bisa ditekuk. Nah, yang kesembilan adalah memar. Kelihatan di sekitar payudara itu berwarna kebiru-biruan atau merah. Yang kesepuluh, pada permukaan kulit nampak pecah-pecah Bu. Nah, yang ke-11, puting. Ada puting yang tertarik ke dalam. Terus yang ke-12, gatal. Gatal? Ada pengelupasan kulit di sekitar puting. Nah, yang ke-13 ada puting mengeluarkan cairan bening atau kuning. Baik. Yang ke-14 pasti akan terjadi mati rasa. Apa sih resepnya ketika seseorang mengalami luka basah di payudaranya? Apa itu Bang? Resep yang saya sajikan, 1, laos merah. Laos merah. Temu giring. Laos merah itu Ibu cukup ambil 1. Yang kecil, ukuran Satu kecil. ruas ya Bang ya? Temu giring juga Ibu cukup ambil 1. Daun Kamboja yang putih. Kamboja putih. Ambil 3, potong-potong. Oke. Daun tempuyung juga ambil 3, Ibu potong-potong. Nah, laos merah ini untuk mengurangi rasa nyeri dan panas. Oh.
Baik. Temu giring ini untuk Mhm. bakteri. Daun Kamboja ini untuk membunuh sel kanker yang membawa bentuk payudara itu menjadi besar. Daun Tempuyung membantu daun Kamboja tadi agar ini bisa mengecil dan kering. Airnya jadikan 5 gelas, sisakan 3 gelas airnya. Kemudian produk sajian saya Mhm. untuk mengatasi tentang payudara ini tadi, ini ada di Andas. Terima kasih Bang Ais, kita sudah mendapatkan ilmu baru dari, panjenengan ini ya, dan saatnya kini kita akan, membacakan atau kita akan Q&A sebentar untuk yang sudah mau tanya-tanya di siang di malam kali ini ya. Dari Kak Aukah Bang, kalau, kanker payudara yang sudah menyebar ke ketiak dan otak apakah bisa sembuh ya Bang? Nah inilah yang saya katakan ganas tadi Bu, Mmm. dia akan berkembang. Makanya pertanyaan saya tadi, sembuhkah dengan dikemo? Kan tidak. Karena ini sel selalu berkembang Bu. Sel itu seperti Ibu menabur benih padi, Ibu sebar saja dia akan tumbuh di mana-mana. Begitulah sel. Maka disebut abnormal. Dia bisa tumbuh di mana-mana. Bagaimana caranya? Jaringannya kita bunuh, Bu. Kita matikan jaringannya. Itu kita lebih aman dengan cara seperti itu. Caranya bagaimana ini tadi sudah ada resep yang saya kasihkan, juga ada yang produk kita namanya Produknya. Andas. Kemudian dari Pak Bayu di Sentolo, Bang Hmm. saya mau tanya, apakah ada resep rempah untuk rebusan tremor? Ini kakak saya pasca menjalani operasi sudah berkali-kali kontrol tetapi belum ada hasil memuaskan. Kalau tremor, Bapak berkonsentrasi untuk perbaikan jaringan pada tulang belakang, Pak. Karena semua pusat itu bukan di otak, tapi tersimpannya di sumsum tulang belakang. Ya, semua saraf di sana. Saya dulu terkecoh juga, ini cerita nih. Dulu saya terkecoh. Itu gangguan dari otak kecil. Saya mempelajari tentang otak kecil. Kok nggak ngefek ya? Kok nggak berhasil lah? Saya kaji lagi. Coba saya memperbaiki pada jaringan tulang belakang. Di situ banyak banget miliaran saraf di sana. Untuk menggerakkan semua bagian apa sajalah itu ada di tulang belakang. Ya, mau lambung, mau jantung, mau ginjal, mau kaki, mau jari-jari, mau rambut yang ada di tangan, di kaki, itu semua ada di saraf tulang belakang. Nah, saya memperbaiki itu. Kok tremor jadi sembuh? Baru di sini saya mempunyai ilmu baru. Artinya, untuk memperbaiki tremor, saya mengabaikan tentang gangguan otak. Ini adalah gangguan pada tulang belakang. Mmm. Maka produknya ada Ratogen. Kemudian juga dari Pak Karno, waalaikumsalam. Ini Pak Karno yang ada di Klaten. Oh Bu Siti berarti ini, Bu Sitinya, mohon maaf. Saya melahirkan anak kedua tapi meninggal saat dalam kandungan sudah genap berumur 9 bulan. Otomatis saya tidak menyusui bayi, padahal ASINya keluar banyak. Kemudian payudara kiri saya bentuknya menyusut tapi ada benjolan kecil pada pangkal payudara pada dekat ketiak. Kalau tersentuh agak sakit dan kadang-kadang seluruh permukaannya gatal semua. Nah, ini apakah bisa menggunakan resep yang tadi, Bang? Andas, boleh pakai Andas, Bisa boleh pakai Andas ya? resepnya itu. Ini tadi Oke. salah satu kalau kita tidak memberikan ASI terhadap bayi risikonya itu. Kalau ini kan musibah Bu ya. Ibu kebetulan si bayi tidak mau dimong ya, sehingga ini bermasalah. Bisa Bu pakai resep tadi atau pakai produk kita namanya Andas. Dari Kak Asriani, "Assalamualaikum Bang, hasil Waalaikumsalam. EKG saya terdapat LAI atau Left Atrial Hmm. Enlargement yang dicurigai ada penebalan di atrium kiri. Apakah saya bisa mengkonsumsi racikan khusus dari Bang HS?" Biasanya kalau begini kita kalau racikan khususnya kita pakai Ardas sih Bu.
Ya, Untuk menghancurkan sumbatan tadi ya, ada sumbatan. penebalan tadi ya? Ya, kita pakai Arda. Mhm. Terus Arda itu masih kita tambahi dengan rebusan. Mhm. Arda itu khusus dia untuk menghancurkan, Bu. Yang dapat mengendap atau yang dapat membentuk plak di dalam darah, selain ada nikotin, ada zat garam, ada zat kapur, ada gula, kemudian ada trigliserid. Oke, gitu Itu ya. yang bisa mengendap atau membuat bentukan kapur atau sumbatan. Nah, kita pakainya produknya Arda. Baik, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita bacakan. Kalau mungkin panjenengan belum puas atau masih ingin bertanya, bolehkah? Boleh dong. Langsung aja panjenengan bisa follow kami, jangan lupa di akun sosial media Bang AS, di TikTok kami di Hasan Sabila Official, di YouTube, di Facebook ataupun di Instagram gitu ya Bang AS. Boleh. Dan monggo untuk setiap pembelian online dari Bang AS tak jemu-jemu kita selalu menyebut dibelilah di tempat yang baik dan benar, di akun-akun yang benar, di Oyen itu di Oyen ya, atau di Shop, nah itu panjenengan bisa membeli di akun Bang AS yang benar. Di mana sih Mbak? Itu kan kalau kita searching banyak. Nah, yang benar itu nanti kalau di-searching kan itu kelihatan tuh akunnya. Nanti langsung masih di-scroll ke bawah, kalau sudah ketemu yang akun Bang HS menggunakan jaket warna biru dan pengiriman dari Yogyakarta, Hasan Sabila Official ya. Di situ langsung itulah yang asli. Baik, terima kasih sedulur Bang Es dimanapun Anda berada untuk kebersamaan Anda di malam kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa memfollow akun sosial media Bang Es. Terima kasih Bang Sama-sama Es. ya. Agar ketika kita upload video baru, Anda yang pertama kali tahu. Mia Kayu Manis pamit, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.